Bab 65. Pergi dari sini Billy. Cira, sementara kau tinggal di sini sampai orang tuamu datang. Terima kasih Pak Uo. Maaf kalau aku merepotkan. Tidak apa-apa. Kau sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Syamsuddin membawa koper Cira masuk ke dalam kamar. Kau bisa tenang di sini. Aku jamin tidak ada yang akan mengganggumu, terutama Nona Denisa. Semoga saja Pak Uo. Dan juga Tuan. Tuan. Iya, dia tidak tahu kamu pindah ke sini. Tahunya kamu sudah kembali ke Surabaya. Dari mana Pak Uo tahu? Tadi Sulaiman yang cerita. Tuan kelihatan syok dengan kepergianmu. Cira hanya terdiam. Ia harus bisa mulai menata hati dan hidupnya agar pikirannya tidak di perkebunan terus. Dan juga ia perlu mencari pekerjaan yang baru. Cira. Ya Pak Uo, jangan melamun. Tidak usah terlalu banyak pikiran. Ingat kesehatanmu, ucap Syamsuddin. Oh ya, di sini ada sebuah sepeda motor. Bisa kau gunakan jika keluar cari makan atau refreshing sebentar. Terima kasih Pak Uo. Cira membuka koper dan mulai menata bajunya ke dalam almari. Syamsuddin membantunya membersihkan rumah. Cira juga berusaha menyibukkan diri. Ia mulai mengepel dan juga membersihkan debu yang menempel. Aku keluar beli bahan makanan di pasar. Nanti biar aku saja Pak Uo. Sudah, kamu lanjutkan bersihnya. Ingat jangan terlalu capek. Ya baik, Syamsuddin keluar untuk membeli bahan makanan selama Cira tinggal di sana. Akan tetapi tiba-tiba handphonenya berdering. Syamsuddin segera minggir dan menghentikan laju mobilnya. Halo Tuan, kemana kamu? Saya keluar sebentar Tuan. Kau bersama keponakanmu itu? Tidak Tuan. Jangan berani bohong padaku. Orang perkebunan melihat kau membawanya. Saya hanya mengantarnya ke terminal. Jadi benar dia pulang ke Surabaya? Benar Tuan. Dasar gadis bodoh. Mendengar Gio tidak membutuhkannya langsung saja main pergi. Maaf Tuan, keponakan saya itu orang yang berkomitmen. Dan terus terang saja apa yang Tuan lakukan padanya hingga timbul kesalahpahaman, sungguh saya sangat kecewa. Kau tidak tahu apa Syam. Jangan terlalu banyak berkomentar. Saya tahu keponakan saya itu orang yang lugu, tulus. Tapi jika dia mendapat tuduhan suka menggoda Tuan, terus terang saya juga merasa sakit hati. Siapa yang menuduh seperti itu? Beraninya. Tuan tanyakan sendiri pada Billy, asisten Nona Denisa. Arun terdiam sejenak. Jawab pertanyaanku. Di mana Cira sekarang? Aku harus bicara dengannya. Dia sudah pulang Tuan. Pesankan tiket pesawat untuk hari ini. Baik Tuan. Syam. Ya Tuan. Aku minta maaf atas semua yang terjadi pada keponakanmu itu. Dan untuk Billy akan segera aku urus. Terima kasih Tuan atas keadilan yang didapat keponakan saya. Panggilan diakhiri. Setelah itu Syamsuddin hanya terdiam di dalam mobil. Maafkan saya Tuan. Terpaksa saya lakukan demi ketenangan keponakan saya, gumam Syamsuddin. Ia kemudian menyalakan mobilnya dan segera ke pasar. Syamsuddin juga berbohong mengenai tiket pesawat. Ia mengatakan kalau tidak ada tiket pemberangkatan ke Surabaya. Adanya besok pagi. Akhirnya Arun memutuskan menyusul Cira keesokan paginya. Padahal gadis itu masih ada di Bogor. Cira. Ya Pak Uo. Bawa ini ke belakang. Kah Pak Uo, belanjanya banyak sekali. Aku kan tinggal di sini hanya beberapa hari saja. Kalau ayah dan ibu pulang lagi ke Surabaya, aku akan ikut. Kau sudah menyiapkan alasan tentang pemecatanmu? Aku akan berkata terus terang. Toh ayah juga awalnya tidak mengizinkan aku kembali lagi bekerja di perkebunan sejak tahu tentang penculikan itu. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Apalagi berbohong juga bukan hal yang baik. Aku ke dapur dulu. Pak Uo mau aku masakkan apa? Apa saja, terserah. Cira segera membawa barang belanjaan dan berkutar di dapur. Sementara itu, Arun dengan langkah cepat menuju ke rumah utama. Tapi baru sampai di ruang tamu, Denisa sudah menghadangnya.
Arun, aku mencarimu. Kau harus segera memanggil polisi. Wajah Denisa terlihat sangat panik. Ada apa? Billy, Billy, panggil Denisa. Billy segera datang dengan wajah babak belur. Sejenak Arun tampak kaget. Lihat ini, wajah Billy babak belur seperti ini. Kau tahu siapa yang melakukannya? Tidak, Cira yang melakukannya. Beraninya dia menghajar asisten pribadiku. Kau harus melaporkan hal ini ke polisi. Billy berhak mendapat keadilan, desak Denisa. Arun masih terdiam. Dia memukuli saja bertubi-tubi tuan. Billy dengan wajah melasnya melapor, oh ada Arun. Beruntung dia pergi dari sini. Gadis barbar seperti itu tidak layak menjadi guru Gio. Cukup, cukup, teriak Arun yang membuat Denisa sangat terkejut. Kau kira aku tidak tahu apa yang sudah diperbuat asiatenmu? Pukulan itu layak kau dapatkan. Tapi Arun garis bawah. Kau tidak perlu membela orang seperti dia. Dan mulai sekarang aku putuskan untuk mengeluarkanmu dari rumahku, usir Arun. Apa? Teriak Denisa dan Billy tidak percaya. Arun, kau harus pikirkan lagi. Tidak Denis. Sekali aku bilang keluar ya harus keluar. Kau tidak adil. Denisa mengumpat sambil pergi meninggalkan Arun. Arun sama sekali tidak memperdulikan. Ia bergegas menuju ke kamarnya dan segera menyiapkan pakaian yang akan ia bawa besok. Sementara itu, bagaimana ini Nona? Apa aku harus tinggal di jalanan? Billy menangis. Diam, aku juga sedang berpikir. Kau juga, kenapa kau membuat masalah? Bukankah aku hanya menyuruhmu memastikan kalau dia akan pergi? Iya, tapi mulutku gatal jika tidak mengumpatnya. Kau itu, harusnya mulutmu kau jaga. Beruntung rencana kita berhasil. Gadis itu sudah pergi. Jika gara-gara perkataanmu malah membuatnya tidak jadi pergi. Aku pastikan kau akan mendapat pukulan dariku hingga tidak bisa jalan. Jangan Nona, aku akan menjaga mulutku. Bagus. Terus ini bagaimana? Aku akan menyuruh orang menyiapkan rumah sewa di sekitar sini. Kau tinggallah di sana untuk sementara. Beri aku waktu untuk membujuk Arun hingga kau bisa kembali lagi ke sini. Berapa lama Nona? Aku belum tahu. Saat ini Arun sama sekali tidak bisa dibujuk. Tapi aku berjanji akan melakukan secepatnya. Terima kasih Nona. Kemasi pakaian dan barang-barangmu. Dan ini uang untuk mencukupi kebutuhanmu selama tinggal di luar. Denisa memberi Billy uang dan bergegas menyuruhnya pergi. Karena Arun sudah tidak mau melihatnya. Jika Arun masih melihatnya berkeliaran di sekitar perkebunan bisa dipastikan ia akan murka. Sore ini Cira keluar untuk menjemput orang tuanya. Ia memanggil taksi dan segera menuju ke stasiun. Setelah menunggu hampir 30 menit akhirnya ia bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka berpelukan dalam waktu cukup lama. Kamu tidak bekerja? Sudah izin tuan kalau mau jemput ayah ibu. Kamu ini loh Bu, baru saja datang kok anak sudah diberondong dengan berbagai pertanyaan, bela ayah. Iya nih ibu, ayo kita ke rumah Pak Uwo dulu. Tuh udah ditunggu taksi. Mereka bertiga segera naik taksi. Tas dan oleh-oleh dimasukkan ke dalam bagasi. Ayah dan ibu merasa sangat senang melihat keindahan kota Bogor. Adem ya iya. Hawanya sejuk, ibu membuka jendela untuk merasakan angin yang masuk ke dalam taksi. Ya sebutannya saja kota hujan, jawab ayah. Pantas saja kulitmu tambah putih Cira, puji ibu. Coba kalau kau mengikuti keinginan ayah kerja di sawah. Sudah pasti kulitmu hitam legam seperti kami. Hahaha, Cira tergelak. Ibu ini ada saja. Kerja dimanapun sama Bu. Pasti ada resikonya. Cira kami akan menginap selama 1 minggu. Kau tidak keberatan kan? Tentu saja tidak, ayah. Aku justru merasa sangat senang, jawab Cira. Aku nanti akan mengajak ayah dan ibu jalan-jalan. Wah, kita bisa melepas penat di sini, ucap ibu senang. Oh ya Ra, ibu kemarin buat jenang nanti bisa kamu bagi dengan orang-orang di perkebunan.
Siapa itu namanya yang mulutnya maju? Omar, jawab Cira. Jangan mengejek orang, ayah memperingatkan. Iya. Maaf, ucap ibu. Nah ya Omar, dia kayaknya yang paling suka jenang buatan ibu. Iya, nanti aku bagikan semua, ucap Cira. Tak berapa lama mereka akhirnya sampai di rumah Syamsuddin. Oh ini rumahnya Syam. Bagus juga, puji ibu. Iya, tapi Pak Wo tidak tinggal di sini. Ia dibuatkan rumah juga di perkebunan. Cira mengeluarkan tas dan oleh-oleh dari bagasi, kemudian membawanya ke dalam rumah. Wah Tuan Arun baik juga. Beberapa orang kepercayaan Tuan dibuatkan rumah di area perkebunan. Tujuannya memudahkan Tuan untuk berkoordinasi. Tanah Tuan Arun luas. Iya, sangat luas, jawab Cira. Ayah dan ibu nanti tidur di kamar itu. Spray dan selimutnya sudah aku ganti. Cira menjelaskan. Ayah hanya mengangguk, ia masih mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Ayah dan ibu mau minum apa? Seperti biasa. Kopi buat ayah dan teh buat ibu, jawab ibu. Ya sebentar aku buatkan. Cira bergegas menuju ke dapur dan membuatkan minum untuk kedua orang tuanya. Tak berapa lama ia keluar dengan membawa nampan berisi minuman hangat. Ayah, ibu, ayo diminum dulu. Ayah dan ibu kemudian duduk di sebuah sofa, sambil menikmati minuman hangat mereka. Ya bu, kapan ajak kami keliling perkebunan Tuan Arun? Aku yakin Tuan pasti mengizinkan. Cira hanya diam. Sepertinya tidak bisa, jawab Cira. Ayah dan ibu saling berpandangan mendengar jawaban Cira. Dari sorot mata sepertinya mereka tidak mengerti. Tuan tidak memperbolehkan sembarang orang masuk, tanya ayah. Cira menggeleng. Lantas apa alasannya? Karena aku sudah tidak bekerja di sana lagi, jawab Cira lirih. Apa? Teriak mereka berdua. Bersambung.